Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil bait nih. Mulai kapan? Udah baca kitab ente? Udah baca kitab? Maksud jadi kiai bukan kiai ente. Asuh kau. Wallahi asuh. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti sama demikian. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Karena keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 17 Agustus, lagu 17 Agustus yang membuat siapa? Al-Habib Husain Mutahhar, saudara sekalian. Pak Habaib dari kalangan Al-Mutahhar, dzurriyyat Nabi, dari darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita 17 Agustus masih pakai lagunya, saudara. Garuda lambang yang kita pakai itu dari hasilnya Syarif Hamid Al-Gadri, saudara, sehingga menunjukkan bagaimana para habaib cinta dengan NKRI, saudara. Adanya habaib, mereka cinta dengan Indonesia, cinta dengan bangsa dan negara. Sekarang kita punya pahlawan baru, saudara. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Ini sekarang ustadz-ustadz kroco-kroco, curut-curut, ya, ngaku NU baru lahir, ya. Ini sekarang ustadz-ustadz kroco-kroco, curut-curut, ya, ngaku NU baru lahir, ya, tapi udah membenci para habaib, bahkan mengatakan habaib tidak ada. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya. Dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir darah Imam Husain. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbang itu anak saya. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi. Seperti saya ketemu kiai, ini Kiai Longko. Rodo angel cari yang seperti ini. Kiainya mijeti saya, itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Ratakan awakmu, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Nah, diniati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah kalau saya mijeti cucunya senang, si mbak yo senang. Berarti podoe aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Aku lagi mijeti Kanjeng Nabi, nggak lihat sayanya. Jadi aku yo rodok. Tidurnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saddaf. Bagaimana beliau kalau tidur? Tidur memang nggak bisa tidur. Bukan seperti kita. Kalau kita nggak tidurnya memang apa? Memang karena penuh dengan permusuhan dan kedengkian. Tapi kalau beliau Habib Abdurrahman As-Saddaf itu nggak tidur selama 33 tahun. Kalau tidur menghadap ke sebelah kanan melihat surga serta isinya. Ya, melihat sebelah kanan, menghadap sebelah kanan melihat surga serta isinya. Melihat bidadari, melihat telaga-telaga. Ya. Kemudian kalau seandainya menghadap ke sebelah kiri, melihat neraka serta isinya.
Sampai beliau mengatakan, bagaimana saya bisa tidur, sedangkan kalau saya tidur itu menghadap sebelah kanan saya melihat surga serta isinya, dan kalau saya menghadap ke sebelah kiri saya melihat neraka serta isinya. Dia baca kitab, maksud jadi kiai, bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu, kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama ya malas, paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilateni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Paling ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya, yang benar itu ini apa ya, ini sandal ini makan ini bener ini, mau percaya kita, wah ini hebat, ini berarti lebih hebat daripada profesor. Ya monggo aja kalau Anda mau ngikuti gitu, udahlah nggak usah karena itu ya inilah. Kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopo wengi ndak kerungu blas iki, ndak ketok blas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok modelnya. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Cintailah putu Kanjeng Nabi, cintailah istri-istri Nabi, cintailah keluarga Nabi, cintailah mantu-mantu Nabi, cintailah mertua-mertua Nabi, cintailah keluarga Nabi, lihubbi, karena aku mencintai mereka. Ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Kalau ada orang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu gak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan mati, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Dal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus.
sampai atap rumahnya ini tembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak nih, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Rahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Rahman Segaf. Itu bajunya Habib Rahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu dari bajunya itu keluar suara dikit. Allah dari bajunya. Mau bahas nasab, saudara-saudara. Sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu. Ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Takbir. Dibilangin mereka cuma berani di media sosial. Coba kalau datang bikin acara begini atau datang bagaimana. Saya malas orang-orang cuma berani di media sosial. Mau bahas nasab, saudara-saudara. Sudah malas bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu. Ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Takbir. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai, ulama, ustad yang gak hormat sama habaib, yang gak cinta sama habaib, yang gak sayang sama habaib, itu orang termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Mau bahas nasab, saudara-saudara. Sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu. Ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Takbir. Dibilangin mereka cuma berani di media sosial. Coba kalau datang bikin acara begini atau datang bagaimana. Saya malas orang-orang cuma berani di media sosial. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, saudara. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung Nabi, saudara. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana? Ada DNA-nya kemana? Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari.